Hello everyone, selamat datang kembali di channel Azizwak. Sebelumnya aku sampaikan kalau misalnya ada salah kata atau info yang kurang, tolong sampaikan di kolom komentar. Seperti biasa, kedengerin aja video review ini tanpa lihat visualnya. Kalian bisa juga dukung channel ini dengan Saudi Azizwak, link ada di deskripsi. Di konten review kali ini kita akan bahas sebuah anime komedi yang cukup unik, di mana seorang bapak-bapak wibu masuk ke isekai yang tayang pada awal tahun 2025, yaitu Akuyakure Joutensei Oji-san, atau nama lainnya From Bureaucrat to Villain That Been Reincarnated, atau bisa disebut Soko Birokrat Ganti Pidono, Bapak Wis Reinkarnasi. Singkat cerita, anime ini bercerita tentang Average Grace, atau kita panggil aja Grace, yang sejatinya adalah Pak Todayashi Kenzaburo, atau kita panggil aja Pak Kenzaburo. Seorang bapak-bapak PNS umur 52 tahun yang menyadari dirinya berinkarnasi jadi cewek antagonis di sebuah game otome. Pak Kenzaburo ini emang wibu guys, namun ia tidak punya pengalaman sama sekali bermain game otome. Biar nggak bingung, kita akan panggil Grace saat bahas posisinya di game dan Kenzaburo saat posisinya lagi mikir atau flashback ya guys. Nah, walaupun nggak punya pengalaman bermain game otome, Kenzaburo menyadari kalau nasibnya sebagai cewek antagonis jahat banget, pokoknya nyebelin lah ala-ala di game. Ia bertekad untuk merubah Grace yang mulanya jahat menjadi baik tanpa membarut alur game protagonisnya, yaitu Anna, untuk mendapatkan pria idaman di game ini. Bukannya merubah karakter Grace menjadi baik agar bisa mendukung Anna sebagai MC, hal itu malah membuat alurnya jadi berubah. Anna malah jadi nggak punya musuh, para pelayan malah jadi demen sama Grace, para cowok jadi kepincut sama Grace, pokoknya posisi Grace malah jadi center cerita game ini. Bagaimana Kenzaburo dapat mempertahankan peran Grace yang harusnya jadi antagonis? Apa Kenzaburo dapat hidup sebagai Grace sekalipun tak punya pengalaman di game otome? Mengapa Kenzaburo berinkarnasi menjadi Grace? Apa akan ada halangan serta ancaman yang membuat Kenzaburo harusnya tetap berada di batasnya sebagai cewek antagonis? Dan apakah ada orang selain Kenzaburo yang berinkarnasi di isekai ini? Apakah anime ini cukup rekomen ditonton? Ya, terutama buat kalian yang suka nonton anime komedi. Anime ini cocok untuk kalian tonton bersama keluarga di rumah di hari Minggu atau jadi teman makan. Anime ini full komedi, kocak pokoknya. Maybe buat kalian yang terbiasa nonton anime isekai atau biasa main game Make Decision, bakal paham cocok yang dibawa anime ini. Yang buatku suka dengan anime ini, yang pertama grafisnya cukup oke, terutama interior sekolah yang jadi latar anime ini. Yang kedua, hal-hal lucu yang tak terduga dilakukan Kenzaburo karena kebawa dari kebiasaannya hidup bermasyarakat. Sepele tapi krusial, seperti masalah sopan santun, etika, dan sebagainya. Yang ketiga, beberapa adegan disajikan dengan style chibi yang buatku sebagai penonton gak bosan. Yang kurang suka dari anime ini, yang pertama ketika adegan yang banyak crowd-nya atau long shoot, wajah para karakter malah polosan. Yang kedua, memang sebenarnya peran Grace adalah sebagai antagonis itu sendiri. Namun karena dia di-develop jadi baik, harusnya tetap dikasih musuh atau saingan. Ini malah nggak ada. Yang ketiga, backsound-nya biasa untuk tolong sama percakapan antar karakter. Yang keempat, ya ini masalah selera aja sih. Justru aku malah kurang suka dengan Anna sebagai protagonis. Cakep enggak, menarik enggak, berisik pula. Setiap kali Anna merasa ketolong sama Grace, ia akan bacot, pokoknya berisik lah. Untuk karakternya ada Grace yang harusnya merupakan antagonis utama. Kenzaburo, bapak-bapak wibu seorang PNS yang kini mendiami tubuh Grace. Bapaknya Grace yang seorang menteri dan ibunya Grace yang masih nggak jelas. Was pengrajin keluarga Grace. CCT calon pelayannya Grace masih training. Lalu ada istri dan anaknya Kenzaburo yang masih mantau gamenya berjalan di dunia nyata. Kemudian ada Anna yang harusnya jadi protagonis. Virgil, pangeran sekaligus tunangannya Grace. Agus yang suka bersaing dengan Richard yang joknya sudah joknya bapak-bapak, Pires yang takut ketinggian, Lambert yang merupakan bangsawan pinggiran, dan Lucas yang cukup nakal. Sisanya lupa anggap karakter lewat. Sebagai catatan yang pertama, kalian sadar nggak sih? Kalau sepanjang episode, di setiap kali Kenzaburo ingat tentang kehidupannya sebagai bapak-bapak, ia tidak ingat sama nama anaknya. Yang kedua, kalian sadar juga nggak sih? Kalau dari awal, Kenzaburo ini seperti tidak ada niat untuk mencoba kembali ke dunianya. Malah merasa legowo gitu kalau dia ini hidup lagi di isekai. Ya walaupun konteksnya Kenzaburo ini nggak tahu kalau posisi dia belum meningsoi tapi koma di rumah sakit. Yang ketiga, masih belum dijelaskan kenapa di alam mimpi kita diperlihatkan kalau Grace berada di dalam kurungan. Kenapa dan apa alasan dia berada di sana. Yang keempat, apa yang sedang terjadi sampai-sampai ibu Grace nggak mau ketemu anaknya sendiri. Untuk rating ada di layar ini ya. Akuyakure Joutensei Oji-san ini merupakan anime yang cukup lucu sebagai tontonan keluarga di hari Minggu. Aku nggak expect kalau di episode 9 Kenzaburo bakal nyanyi. Menurutku udah oke aja sih. Mungkin perlu dikembangkan lagi di beberapa aspek sana-sini.
Gue harap kalau ada season 2-nya, kita dikasih jawab apa sih yang sebenarnya terjadi di isekai ini. Kenapa Genzaburo harus memerankan Crash yang notabene adalah antagonis, dan bagaimana cara agar Genzaburo kembali ke dunianya. Ya kalau ada season 2-nya sih. Gimana? Sudah selesai ngerjain tugasnya? Sudah selesai dengan lingkup sekarang? Good. Jangan lupa subscribe channel ini biar sekali dapat akses. Jangan lupa like, komen, barangkali kalian mau request bahas apa di next video. Thank you everyone. Bye.